dinas pertanian, dinas kelautan yang mungkin hadir pada saat ini, dinas sosial, suaranya mitra kami 13 Pak. Latar saya langsung Pak, latar belakang dan tujuan program Koperasi Desa Merah Putih ini. Program Koperasi Desa Merah Putih digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan. Targetnya 80.000 koperasi desa harus terbentuk di seluruh Indonesia sebelum Juni 2025. Karena rencananya launching koperasi itu akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025 dan semoga dari 3 koperasi di Provinsi Sulawesi Tengah yang mau diusulkan kepada Presiden dalam rangka launching tersebut, insya Allah Parigi Motong mendapat jatah 1 koperasi. Itu sementara kami perjuangkan. Itu nanti 3 koperasi yang beruntung itu akan mendapatkan perhatian khusus Pak dari Presiden Republik Indonesia, dan semoga itu ada di pemerintah. Amin. Ini adalah kesempatan emas bagi desa untuk membangun ekonomi mandiri berbasis koperasi. Sekali lagi kami dari dinas koperasi mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh kepala desa dan seluruh perangkatnya, dan lebih lagi kepada seluruh masyarakat di Pertemuan Utara yang menjadi desa pertama melaksanakan musyawarah desa ini. Dasar regulasi atau pijakan yang akan harus dilaksanakan adalah ini. Yang pertama, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Merah Putih yang itu ditetapkan pada tanggal 25 tahun 2020. Ini yang memaksa semua desa, 80 desa melaksanakan pembentukan koperasi itu terakhir di bulan Juni. Diharapkan semua koperasi yang 80 itu akan terbentuk di bulan Juni. Yang kedua, kami di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Motong rujukannya turunan dari itu adalah Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa Merah Putih. Ini dasar kami sehingga nantinya kami berupaya untuk bisa dari 278 desa. Oke. Siap. 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Perintah dari Kepres itu Izum dan dia menyebutkan memerintahkan kepada 13 menteri, 3 kepala lembaga yang terdiri dari Menko Pangan, Menteri Koperasi kami sendiri, Menteri Desa, ada dari pendamping desa, dan memang wajib hukumnya Pak. Wajib hukumnya pendamping desa itu hadir di setiap musyawarah dalam rangka pembentukan koperasi desa. Begitu juga PPL dari Dinas Pertanian, begitu juga PPL dari Dinas Perikanan, dan semua yang ada. Karena kita timpa, tidak ada yang dominan dalam hal ini. Ketika bicara koperasi itu gawean kami, tapi begitu bicara tentang potensi desa itu adalah gaweannya PMD. Bicara tentang potensi pertanian, gaboktan dan apa dan sebagainya itu kita tanyakan ke Dinas Pertanian, karena salah satu formulasinya rumusannya itu gaboktan itu akan ikut di koperasi desa Merah Putih.
berdasarkan materi Zoom yang kami terima. Kemudian Menteri Kesehatan, nanti di KBRI akan muncul usaha-usaha yang bersentuhan dengan Menteri Kesehatan dan seterusnya Pak. Inilah 13 kementerian yang dipaksa oleh instruksi Presiden itu mensukseskan berdirinya Koperasi Desa Merah Putih ini yang direncanakan selesai pelaksanaannya itu di akhir bulan Juni. Kemudian yang 13 tadi mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi. Artinya selalu ada komunikasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, seperti apa yang saya sampaikan tadi, melaksanakan kebijakan strategis, optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi 80.000 koperasi desa Merah Putih. Di kami berdasarkan petunjuk pelaksanaan tadi, kami aplikasikan melalui tahapan-tahapan ini. Di Dinas Koperasi di kementerian kami ini yang akan menjadi fokus yang akan kami laksanakan, yaitu satu, sosialisasi ke desa seperti ini. Sebenarnya yang kami tahu, yang kami harapkan ini adalah sosialisasi pengenalan program. Cuma begitu saya disampaikan oleh Pak Kades, lalu kami berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi Jakarta, dia bilang itu sebuah tindakan yang bijak supaya orang tidak dua kali waktu itu. Ini susah untuk orang itu. Jadi dia bilang itu sangat bagus ide yang sudah ditawarkan oleh Pak Kades dan Pak Camat. Sosialisasi mulai Maret 2025 turun ke desa untuk sosialisasi program. Yang kedua, musyawarah desa yang setelah ini yang kita laksanakan. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu tidak ada kewenangan camat, tidak ada kewenangan kepala desa untuk menunjuk atau memberi perintah ente ketua, ente sekretaris, ente bendahara, tidak ada, haram hukumnya Pak. Ya, jadi pengurus dan pengawas yang nanti terpilih itu berdasarkan pilihan dari peserta rapat. Ya, ini yang perlu dicatat bahwa tidak ada intervensi kekuasaan, tidak ada intervensi kewenangan menunjuk siapa pengurus dan siapa pengawas. Itu harus dipastikan melalui musyawarah desa. Itu harus dilaksanakan. Pengesahan badan hukum ketika sudah selesai ini, nah ada dokumen yang kita isi, ada sama Pak Aswar nanti sudah dikirim ke kita itu dari Dinas dari Kementerian Koperasi. Itu yang akan jadi acuan untuk kita masukkan ke notaris. Jadi dalam hal ini notaris untuk Koperasi Merah Putih tidak sembarang Pak, tidak asal mau, tapi sesuai dengan keputusan hanya dua, Pak Putu yang ada di Tolai dengan Ibu Priscilia yang ada di Parigi. Ya, hanya dua itu yang boleh mengeluarkan akta pendirian khusus Koperasi Desa Merah Putih. Integrasi 4, integrasi koperasi ekstraktif. Koperasi aktif langsung jadi bagian program tanpa perlu pendirian baru. Artinya ada koperasi desa ini yang aktif. Itu kita harus bicara dulu apakah dia koperasi mau atau tidak. Kalau tidak mau, kita pilih alternatif pembentukan baru. 5, pembentukan koperasi desa Merah Putih itu yang menjadi tanggung jawab kami. Data dan fakta. Jumlah koperasi di Kabupaten Parigi Motong saat ini berjumlah 301 koperasi. Berdasarkan data online data sistem di Kementerian Koperasi Republik Indonesia, hari ini tercatat 301 koperasi. Rinciannya, koperasi aktif itu 213. Koperasi tidak aktif itu 88. Desa yang belum memiliki koperasi 188 desa tersebar di 22 kecamatan minus kecamatan Terue. Terue itu semua desanya ada koperasi. Karena kita 23 kecamatan, jadi minus kecamatan Terue. Kuota terpenuhi untuk Terue, baik aktif maupun tidak aktif. Selanjutnya kecamatan Toli dulu. Ini fakta dan datanya. A. Desa yang sudah memiliki koperasi
Satu, desa Toriulu, satu koperasi status tidak aktif. Dua, desa Sumura, satu koperasi status aktif. Ini desa yang belum memiliki koperasi. 6 desa ini tidak ada jalan lain, harus membentuk koperasi desa merah putih. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan karena ini data kementerian. Data kementerian terintegrasi dengan data Kementerian Desa. Data koperasi terintegrasi dengan Kemenkumham. Jadi tidak ada alasan pada camat. Pinotu, Simalakon, Sienjo, Komori, Komori Selatan, dan Komori Utara. Itu yang harus buat koperasi baru. Kalau yang di atas itu kita bicara lagi. Selanjutnya, ini desa Toriulu ini namanya. Kalau ada yang ingat, nama koperasi pasar prasejahtera. Nomor BH, bukan nomor BH, nomor badan hukum namanya. Saya minta maaf. Nomor badan hukum 200 lebih nomor badan hukum. Status koperasi tidak aktif. Nicknya ada. Motor besar juga ya? Oh, nanti kita Selatan. Nah ini nanti saya kata sosialisasi di Toriulu nanti mereka yang lihat ini. Kemudian Sumura, ini koperasi baru didirikan tahun 2021. Koperasi produsen pemahaman mineral Parigi Motong. Ini nomor BH-nya, maksudnya badan hukumnya. Status koperasi aktif, NIK-nya ada. Nah itu data Toriulu berarti Toriulu 1 satu mereka ya. Oh iya. Kemudian data yang kami sajikan tadi bisa menggambarkan apa yang mau kita laksanakan. Pendirian baru atau pengembangan koperasi tadi pemerintah kita ada di poin 1 Pak. Koperasi baru. Karena tidak ada koperasi di sini, otomatis yang kita laksanakan adalah pendirian koperasi baru dan itu akan dilaksanakan. Dari data tadi, ini yang gambarannya. Apa yang mau kita laksanakan? Koperasi pengembangan koperasi investasi itu atau revitalisasi koperasi pengembangan. Dari data tadi, yang masuk kategori koperasi lama itu yang terdapat penerapan yang tidak aktif. Nah, dia masuk di poin 3. Itu.